Selamat datang di podcast Ruang Bicara, tempatnya berbicara berbagai hal yang sifatnya edukatif dan inspiratif. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang dunia olahraga tentu berbagai macam. Ada mungkin sepak bola, renang, ada mungkin futsal, tenis meja, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita akan fokus berbicara berkenaan dengan atlet-atlet cilik yang mempunyai talenta yang sungguh luar biasa. Nah, ini berkenaan dengan pingpong atau tenis meja. Hadir bersama kami ada atlet cilik yang tentu dengan tangan dan kekuatannya tentu mampu mengguncangkan eh, apa tenis meja itu sendiri. Nah, kira-kira begitu. Teman-teman, kita sapa dulu. Pertama dari mungkin siapa? Dari siapa dulu Pak? Kita. Dari orang tua Pak Isal. Oh, suaranya ada Pak dibesar-besarkan aja Pak. Pak. Siapa orang kita nama kita Pak? Nama saya Hardianto. Oh, Hardianto. Kalau ada ini namanya siapa? Faisal. Oh, Faisal. Faisal kelas berapa sekarang? 5. Kelas 5. Oh, di mana sekolahnya? Di SD mana? SD 002 Sangatta Utara. SD 002 Sangatta Utara. Nanti suaranya dibesarkan aja ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, teriak-teriak aja, Sal. Panggilannya siapa? Ical. Oh, Ical. Iya, Pak. Saya langsung aja, kira-kira begitu. Karena tadi saya menyinggung bahwa berkenaan dengan pingpong atau tenis Iya. meja. Nah, yang main pingpong tenis meja Bapak sendiri atau si adik ini yang main ini? Yang awalnya sih saya kan hobi pingpong juga. Oh, bapaknya dulu hobi Iya. pingpong juga, oke. Main. Terus setiap saya pergi main saya bawa dia kan. Oh, oke. Ngeliatin terus dia akhirnya dia mau ikut main. Oh, jadi awalnya Bapak dulu yang sering main, Iya. ajaklah si adik ini. Iya. Ternyata tertarik juga. Saya juga ya. Nah, Kita sejak kapan itu Pak mulai tertariknya nih si adik ini? dia itu mulai dari masih kelas 4 SD ya. Kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD. Mulai sampai sekarang itu. Berarti sekarang kelas berapa ini, Pak? Kelas 5. 5, 4 berarti waktu itu kelas 3 SD ya, Pak ya? Kelas 3 SD. 3, 4 berarti mau 2 tahunan sudah, Pak ya? Ya, sekitar Oke. Nah, pada saat Bapak sering ngajak si adik ini main, dia sendiri yang punya inisiatif untuk, Pak, saya ajarin dong, atau Pak, saya pengen main juga, atau seperti apa dulu Pak ceritanya itu? awalnya sih pertama itu cuma ngajak-ngajak aja kan. Heeh. Terus lama kelamaan dia pengen coba-coba juga rasanya gimana gini. Akhirnya sampai sekarang ya sudah bisa main gitu. Kan begini, saya kan orang awam Pak ya, tidak punya pengalaman berkenaan dengan, apa istilahnya Pak, tenis meja, pingpong, atau apa bahasanya itu? Tenis meja. Tenis meja ya. Kan perlu mungkin ada teknik-teknik dasar, atau mungkin pegang bat. Itu Bapak yang ajari, atau si anak ini pada saat pertama kali pegang bat dan mungkin mukul bola itu mungkin sudah langsung kelihatan di situ secara natural, atau mungkin masih salah-salah lah begitu, seperti apa? Ya awalnya sih ya saya ngajarin dulu cara pegang batnya gimana. Awal cara pegang batnya, terus awal cara mukulnya gimana. Terus itu sudah saya lihat kan, oh ini anak ini kayaknya bisa dia mainin. Oh, berarti tidak butuh waktu lama, Bapak ngajarin langsung si adik ini Ya, bisa. ya. Oh, nah saya tanya ke adik, panggilnya Ica, Faisal ya, adik Faisal. Nah, kemarin itu lihat Bapak main tenis meja, terus apa yang dipikirkan lah, di pikiran si Ijal bagaimana dulu awalnya itu sampai kayaknya pengen nih kayak Bapak juga main tenis meja, seperti apa dulu tuh? Hah? Pengen coba-coba gitu. Pengen coba-coba aja. Pengen coba-coba aja. Ternyata ambil ya. Nah, setelah dicoba-coba, Ical senang main pingpong. Iya, senang. Senang. Teman-temannya di kelasnya ada main pingpong juga nggak? Main tenis meja juga nggak? Enggak ada. Nggak ada. Berarti Ical aja sendiri. Iya. Nah, setelah main itu sampai sekarang, Ical pernah nggak misalnya di sekolah ada lomba atau mungkin di RT ada lomba, ikut begitu, pernah nggak? Sering. Oh, sering Pak ya? Sering di antar di klub-klub itu di Sangatta sini. Perlombaan pertama itu Pak, maksudnya sejak dia tahu dan ikut berlatih begitu, perlombaan pertamanya itu di tahun berapa itu Pak? Seingat Bapak itu. Tahun 2000 apa ya, kemarin dia ke Bontang itu masih tahun berapa kemarinnya? Tahun Bontang yang pertama sekali itu. Tahun kemarin.
2002 kalau nggak salah. 2002. Oh, 2022. Wih, kalau 2002 itu lama betul, Pak. 2022 ya. Berarti 2022 ya. Oh, berarti pertama kali adik Faisal ini perlombaannya langsung di Bontang Iya. tahun 2022. Itu langsung ketemu sama orang PKT gitu buat. Tapi dengan seusianya. Iya, Oh, seusianya. nah pada saat ke Bontang nih, itu ikut klub kah? Secara perorangan maksudnya pribadi atau perwakilan dari mungkin sekolah atau seperti apa dulu ceritanya itu, Pak? Kemarin sih itu ikut klub gitu loh. Oh, klub. Ya, Berarti dari Sangatta Dari sini. Sangatta, Oke, dari Sangatta heeh. sini. Berarti langsung ke Bontang. Ke Bontang. Nah, pas di Bontang itu kan main apa dengan seusianya itu. ya, betul. Juara kah atau seperti apa itu? Kalau yang kemarin Bontang itu belum dapat juara. Oh, kan. belum dapat. Cuman berapa kali menang aja, 2 kali kayak menangnya itu. Sekali lagi baru dia lolos ke 8 besar. Oh, tetapi pada saat pertama kali ikut perlombaan sudah mulai menunjukkan apa kemampuannya yang Ya, meningkat selalu gitu signifikan gitu, Pak ya. Nah, setelah habis perlombaan pertama, ada nggak lagi, Pak, perlombaan kedua yang sekiranya kayaknya dengan kemampuan dengan berlatih, wah kayaknya nanti saya ikut lomba ini bisa deh ini menang. Pernah nggak ikut lomba sampai dapatkan juara begitu dulu, Pak? Oh pernah, pas di Sangatta sini ada turnamen Bupati Cup itu. Oh, turnamen Bupati Cup. Antara sekolah SD, antara pelajar. Mau antara pelajar. Ya. Oh, Bupati oke. Cup kemarin. Di Ya. tahun berapa waktu itu, Pak? 2000 berapa Cal kemarin? 2023. Oh, 2023. Ya, baru ada setahun kayaknya. Berarti 2023 ada perlombaan Bupati Cup, tetapi dengan seusianya itu, Pak ya? Iya, Dengan seusianya. Berarti pesertanya banyak juga itu. Banyak ada juga. yang SMP, ya, dari SD, SMP, SMA. Oh, SD, SMP, SMA. Nah, Nah, pada saat waktu itu dia masuk di kategori apa itu? SD. SD ya. Ya. Nah, setelah ikut lomba, dapat juara di situ, Pak, atau seperti apa lagi? Iya, dapat dia juara 1 malah dia. Juara 1. Iya. Tapi perlombaan itu berarti Sekutai Timur, Pak ya? Iya, Sekutai Timur. Oh, Sekutai Timur. Adik Faisal ini dapatkan juara 1. Iya. Juara 1, oke. Nah, setelah habis juara 1 lagi di Bupati Cup itu, Pak, ada lagi nggak perlombaan yang diikuti terus juara lagi kayaknya nih? Oh, terakhir lagi Bontang ya. Kemarin lagi ke Bontang lagi. Oh, ke Bontang lagi. Nah, pas Oke. ada piala apa itu kemarinnya? Pokoknya anu lah, PKT yang adakan kemarin. Oh, PKT. Yang adakan Heeh, kemarin. heeh. Itu dia cuma sampai di 8 besar. Oh, 8 besar. Tapi dia lawannya yang terakhir itu SMP Ulu. kelas 1, sedangkan dia masih kelas 5. Jadi kelas 5 SD dengan usia dan anak SMP ya. Kenapa maksudnya nggak ada kelasnya begitu, Pak, atau dicampur aja begitu sampai Dia umur Oh, dari berapa tahun itu? 13 ke bawah. Oh. Dia ikut. Kalau sudah 13 kan itu sudah SMP kan? betul Nah, betul ini kan betul. baru 11 kemarin umurnya. Nah, ada Ijal waktu itu lawan kakaknya yang usianya lebih di atas Ical, yang anak SMP tuh grogi nggak, takut nggak? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi apa yang Ijal maksudnya, kayaknya saya bisa nih, kayaknya saya akan bisa kalahkan nih. Maksudnya apa yang dipikirkan ketika lawan anak SMP itu? Apa yang mungkin? Enggak ada, cuma biasa main biasa aja. Oh, jadi Ijal nganggapnya main biasa aja itu, nggak ada rasa takut, grogi begitu. Intinya main aja. Tapi yang adik Ijal sekarang, tapi kuasai sudah. Misalnya cara pegang bat, teknik-teknik dasarnya dipelajari terus begitu sebelum bertanding biasanya begitu. Iya. Tiap hari dia latihan. Oh, tiap hari, Pak ya. Oh, oke, Pak. Nah, di Sangatta, Pak, kan tadi bilang mengikuti klub di Sangatta, klub apa, Pak, yang maksudnya yang adik Ijal ini ikut ikut bernaung lah di klub itu Ya. untuk meningkatkan bakatnya itu. Kalau di Sangatta ini ada yang PT Bineka. PT Bineka. Yang ada Pak. di sini depan pemadam ini. Oke, Nah, itu ada tidak ikut di situ di klubnya itu. Oh, klub Persatuan Tenis Meja Bineka gitu, Ya. Pak, di Sangatta ya. Di situ dia mengasah kemampuannya. Oke, Pak.
tentu kan Ade Ijal ini bakat yang hari makin hari terus meningkat kan. Apakah pernah Pak mungkin dari klub PTM Bhinneka atau mungkin dari cabang olahraga? Jadi PTM Bhinneka ini mengikuti di cabang olahraga di PTMSI Pak ya? PTM Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dia. Berarti di bawahnya ada klub-klub yang tadi itu Pak ya? Nah, pernah tidak misalnya dari si Ade Ijal ini dilakukan pembinaan terkait meningkatkan kemampuan dia untuk mengikuti pertandingan-pertandingan yang akan datang itu? Atau pernah nggak ditawari seperti begitu? Kemarin sih dari ada pelatih dari bukan pelatih sih, dia pernah juga bawakan nama Sangatta ini, pemain juga, atlet juga. Sempat dilatih sama Mbak Aiza ya namanya. Ada berapa tahun dia dilatih, cuman karena pelatihnya itu nggak fokus lagi ke situ kan, jadi nggak pernah lagi dia ikut latihan selama itu. Oh, oke. Jadi begini Pak, kita kan perlu itu Pak, bibit-bibit unggul, bibit-bibit muda. Tetapi kan bibit unggul, bibit muda sehingga bisa mendapatkan status juara itu harus diasah juga. Betul. Pada usia-usia dini lah begitu. Apakah pernah Pak dari pemerintah atau misalnya dari cabang olahraga atau dari KONI misalnya begitu dengan Ical dengan prestasinya ini mungkin ditawari atau diberikan peluang untuk mungkin mengikuti sekolah khusus olahraga kah, atau mungkin dibawa kemana untuk meningkatkan kemampuannya? Pernah nggak seperti begitu, tawaran-tawaran begitu? Kalau selamanya sih belum ada yang. Belum ada. Mungkin karena belum tahu kalau ada bibit-bibit yang di Sangatta kayak gini. Mungkin belum pernah lihat kan Tapi kalau masalah tawaran belum ada yang pernah. Oh, jadi belum pernah ada yang memberikan tawaran terkait untuk meningkatkan kemampuan dari si adik Ijal ini. Belum pernah ada Pak ya? Dari pemerintah pun juga belum pernah ada? Belum. Oh, dari dari KONI-nya itu? KONI sih belum ada juga. Belum ada Pak ya? Cuman kemarin PTMSI aja kemarin yang mau kayak mau disekolahkan ke luar gitu loh. Sekolah keluar itu maksudnya? Ya di SKOI gimana? SKOI itu apa itu Pak? SKOI itu sekolah khusus untuk olahraga gitu. Oh, jadi khusus olahraga. Sekolah khusus olahraga. Ya. Ada dia di Kalimantan Pak, di Kalimantan Timur. Iya ada di daerah bilangnya sih kalau tidak salah Samarinda. Samarinda. Ya. Oh, berarti adik-adik atau anak-anak yang berprestasi di cabang olahraganya masing-masing bisa itu dikirim ke sekolah olahraga itu di Samarinda. Kalau anak berprestasi begitu Pak ya. Oh, jadi semenjak mengikuti jenjang-jenjang pertandingan berarti ini saya pengen lihat. Berarti ini Pak ya. Ya. Jual apa ini? Sertifikat. Jual sertifikat. Belum dikasih nama kemarin, belum sempat. Oh iya. Sama ketua PTMSI-nya kemarin. Betul. Oh, juara 1 Pak ya. Ya, ini kan sudah ada tanda tangan dari Pak Bupati ya. Ketua PTMSI ini. Pak Dr. Rahmat. Juara 1 berarti ini apalagi Pak? Wih, juara 1 juga. Ya. Di tahun 2020. Sama ini Oh, ini pialanya, ini sertifikatnya Pak ya. Ya. Oh, oke, luar biasa. Jadi kalau saya Pak, tentu si adik Faisal ini kan kemampuannya luar biasa lah. Tentu kami akan mensupport, kami mendukung dengan atlet-atlet atau anak-anak Kutai Timur yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Kalau dari Bapak sendiri, apakah tidak pernah misalnya Pak ya kan, kayaknya sulit kayaknya kita dapat mungkin bantuan atau mungkin pembinaan karena mungkin tidak tahu akses atau informasi atau seperti apa begitu? Apakah pernah Bapak berpikir kayaknya saya biaya sendiri aja deh seperti itu? Pernah nggak seperti begitu? Atau kayaknya sulit ini dengan kemampuan segala macamnya? Pernah nggak Bapak berpikir seperti begitu? Pernah sih saya berpikir itu. Seandainya maksudnya kalau mungkin saya orang mampu bisa menyekolahkan ke SKOI atau kemana, kalau saya mungkin sudah kirim dari mana-mana, cuma karena keterbatasan ekonomi kan, jadi kalau bisa kita cuma berharap sama pemerintah lah yang bisa membantu gitu, buat bisa
bisa apa lebih anu lagi disekolahkan keluarga kemana gitu, membantu. Ya saya apa punya keyakinan Pak, pasti namanya orang tua pasti punya rasa bangga dengan anaknya Iya, gitu kan iya, Pak, iya. dengan kemampuan, dengan prestasi, dengan juara-juara yang sudah pernah didapatkan, tetapi sampai hari ini belum pernah tiba itu. Kita nggak tahu Pak ya. Iya, iya, iya. Mungkin kita nggak tahu persyaratannya atau mungkin Ya. informasi yang dulu ada mungkin pernah lewat. Tetapi Bapak punya keinginan untuk mau menyekolahkan di sekolah olahraga itu, tapi terbentur dan terhalang oleh biaya gitu Pak ya. Betul. Besar gak Pak biayanya itu menurut Bapak itu kalau dikira-kira dibayang-bayangkan begitu? Lumayan sih. Kalau kemarin kan sempat ketemu sama apa pelatih yang dari Jakarta itu, yang Mas Gilang Heeh. itu biayanya per bulan aja itu kalau di tempatnya dia itu sekitaran 4 jutaan kayaknya sebulan itu. Kalau kayak gitu saya nggak sanggup saya kalau 4 jutaan. Sedangkan kami gaji cuman berapa. Iya, iya. Jadi kalau bukan pemerintah yang bantu ya, kalau kita ya nggak mampu ya. Oh, tapi oke Pak, dengan keadaan yang tentu kita sama-sama mensupport lah untuk Ya. adik Ijal ini terus bertumbuh kembang. Mudah-mudahan entah mungkin di atlet, PON, SEA Games, Olimpiade dan seterusnya lah. Waktu PON kemarin atau Pekan Olahraga Provinsi Daerah sudah ikut adik Ijal ini Pak? Atau belum? Belum. Belum ya. Berarti perlombaan yang diadakan di klub masing-masing Ya, gitu Pak ya? masing-masing. Oke. Nah, menurut Bapak atau mungkin penilaian, kan tadi Bapak menyinggung itu ada atlet nasional yang pernah datang ke Sangatta, Iya, ke sana tak sini. Diundang sama PT MSI kemarin. diundang sama PT MSI. Yang Bapak ingat atau Bapak dari penyampaiannya si atlet nasional ini terhadap si Adik Faisal ini, apa dia bilang Pak pertama kali dia lihat anak ini nih? Pertama kali dia lihat itu kan, dia kan main dulu Pak di Oh, main. di ruangan itu kan. Iya. Ada ketua KOI juga, Heeh. ada banyak lah kemarin sih. Terus pelatih ini dia tes kan, Heeh. "Wah, ini katanya bibit yang ini. Seandainya katanya anak ini apa? Saya sudah punya tempat di sana yang sudah apa maksudnya dia kan masih yang juga di sana belum. Saya bawa katanya ini ke Jakarta." Si yang atlet tadi Iya, itu Pak ya? dia Mas Gilang itu. Mas kan. Gilang itu Pak ya? Apalagi dia katanya masih pas sudah umur segini. Kalau sudah SMP ke atas itu sudah lambat kita kalau mau melatihnya gitu. Iya, kan begini Pak, apa? Karena kita tidak menutup mata juga bahwa ada mungkin teman-teman seusianya Adik Faisal ini mungkin yang asik dengan dunia game, Iya. gadget, mungkin ada yang apa pergaulan yang tidak terkontrol. Tetapi bagaimana caranya atau pendidikan apa yang Bapak bisa share ke teman-teman yang dengar ini sehingga si anak ini juga ikut aktif di kegiatan-kegiatan positif, salah satunya misalnya entah olahraga ataupun hal lain itu. Bagaimana cara pendidikan di rumah itu? Kalau di rumah sih ya, kalau dia ini di rumah itu pokoknya saya anukan olahraganya itu biar dia enggak terlalu banyak main game itu, main HP. Oh, Jadi setiap dia pulang dari sekolah itu kan, kan biasanya ada pulang dari sekolah HP diambil gitu Iya. kan. Kalau ini enggak, saya kasih tahu pulang dari sekolah jam 4 gitu kan, wajib latihan lagi main tenis meja sampai sore gitu, maghrib gitu kan, selesai lagi. Begitu dia kalau lagi kayak Sabtu Minggu libur kan sekolah, ajak lagi main pagi sampai siang gitu. Jadi apa? Dia enggak terlalu ingat main HP gitu. Dengan salah satu apa? Olahraga itu jadi bisa mengurangi apa bermain HP-nya apanya. Oke, jadi salah satu apa yang Bapak terapkan di rumah untuk menghindari dari hal-hal yang Ya. negatif itu, diajaklah si anak ini untuk olahraga itu Pak ya. Dan kemudian tumbuh minat dan apa bakatnya di situ ternyata Pak ya. Nah, berikutnya Pak, kalau kita berbicara tentang olahraga atau dunia apapun lah, kan pasti gizi, makan dan segala macamnya pasti kan diatur lah gitu. Ya. Yang menurut saya ini, Ya. cuma saya tidak tahu seperti apa itu. Apakah si Adik Faisal ini misalnya sebelum bertanding misalnya minum susu atau ada vitamin ini atau untuk menjaga kesehatannya harus ini,
nanti untuk menjaga kebugaran matanya, tangan yang biar lincah harus pakai ini, ada enggak seperti begitu Pak? Atau ya ini aja mengalir aja dah? Ya kalau kayak kita ini kadang-kadang aja sih Mas. Kalau kebetulan lagi ada apanya, ada uangnya ya kita kasih gini dulu biar piano kan. Tapi kadang juga ya kalau nggak ada ya biasa-biasa seperti biasa aja. Gitu. Tapi dengan apa, dengan yang Bapak lakukan, walaupun memang mungkin karena keterbatasan biaya atau apapun itu, sehingga apa mungkin vitamin ataupun latihan dan seterusnya tidak teratur begitu, tetapi anak ini performa apa permainan tetap Iya. bertahan dan meningkat itu Pak ya. Ya, konsisten dia, malah tiap hari saya lihat perkembangannya mulai semakin Bapak meningkat begitu Pak. iya. Kan ada, kalau kayak kalau di bola itu kan Pak, misalnya kayak salah satu pemain ini, wih ini kayaknya jago nih tendangannya di kanan ini, wah ini kayaknya jago nih sundulnya nih. Nah kalau ciri khas dari adik ini nih apa ini Pak? Entah smashnya yang kuat kah? Atau mungkin apanya seperti apa Pak? Kalau saya lihat sih dari sisi tenis meja itu kan Iya. ada yang dibilang forehandnya itu, Forehandnya ya, tuh. spinnya itu sudah mulai kelihatan gitu. Spinnya itu maksudnya tahu Pak? Iya, Spinnya? gesekan bolanya itu. Oh gesekan bolanya itu Pak. Ya, Oh. sama cara bertahannya itu loh Pak. Backhand maksudnya kan, Iya. bertahan itu sudah mulai terlihat juga, sudah mulai. Oh berarti spinnya untuk apa memukul nyerangnya itu sudah mulai. dengan bertahannya itu Sudah. meningkat terus dan cepat terus Pak ya. Kemudian saya lihat dari posisi badannya itu Iya. gerakannya sudah mulai. Betul. Cuman anunya aja sih, tinggal fisiknya aja, karena kita kan melatih gitu mau latih fisik juga masih susah kalau bukan di tempat-tempat yang kayak sekolah gitu kan. Kan kalau sekolah yang kayak gitu kan ada hari ini khusus untuk fisik, Iya. nah ya kan? Ada khusus untuk buat latihan di lapangan di tenis meja gitu. Nah, adik Kijal, capek nggak latihan terus? Capek. Terus kalau capek biasanya Ijal ngapain itu biar capeknya hilang ini, biar terus lanjut lagi? Karena istirahat sebentar gitu, mulai lagi. Duduk-duduk bentar aja. Duduk-duduk bentar aja, habis itu main lagi. Ijal bosan nggak main tenis meja? Nggak bosan? Nggak bosan. Emang cita-citanya apa, adik Ijal? Polisi. Menjadi polisi? Ya. Oh iya, mudah-mudahan Pak ya. Karena kita kan tidak menutup kemungkinan mungkin di jalur-jalur prestasi Ya. dia akan mengantarkan dia ke cita-citanya gitu. Sempat juga saya kemarin kan ada juga salah satu atlet yang pernah datang ke sini di Samarinda. Dia tuh bisa jadi polisi gara-gara jalur prestasi tenis meja. Oh. Nah, itu Aspian namanya. Jadi saya kasih tahu kan, coba kamu lihat atlet tenis meja itu si bisa jadi polisi karena jalur prestasi tenis meja dia, jadi bisa jadi polisi. Oke Pak, terima kasih atas penyampaiannya, tentu sungguh sangat luar biasa ketika kita melihat adik Ical ini mengasah kemampuannya untuk selalu meningkatkan performa permainan-permainan. Tetapi tentu itu perlu didukung juga kan Ya. Pak, didukung dengan berbagai pihak lah, mungkin pemerintah atau mungkin KONI atau mungkin pihak-pihak lain lah. Yang pada poinnya bahwa pembibitan anak-anak usia dini dalam konteks olahraga untuk atlet itu harus didorong terus Pak. Karena dengan adanya mereka tentu nama daerah juga terangkat Ya. lah. Kira-kira pesan-pesan Bapak kepada siapapun lah yang mendengarkan, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan lah. Kalau pesan-pesan saya sih, kalau pemerintah gitu kan bisa support atau bantu buat bisa disekolahkan keluar lah gitu. Soalnya kalau cuma di sana tak sini, saya lihat perkembangannya kalau ini susah dia, karena pelatihnya di sini kan terbatas. Nggak ada kayak di sekolah sana kan pelatih khusus, memang khusus tenis meja. Kalau cuma di sini ya mungkin begini-begini aja, nggak bisa berkembang kayak yang orang-orang lain di sana. Oke. Jadi ya itu harus, kalau bisa pemerintah lah yang bisa membantu gitu. Oke. Kalau ada Ijal, apa yang ingin disampaikan ke teman-temannya? Nanti kan teman-temannya nonton itu, apa yang mau diceritakan lah. Apa yang Apa? senang olahraga, Pengennya apa Ijal? Pengennya apa? pengen jajan.
ingin jadi atlet Oh. meja yang terkenal. Oh iya, amin. Baik teman-teman, begitulah kisah-kisah yang disampaikan oleh Adi Ijal bahwa ketekunan akan mengantarkan kita kepada impian-impian yang luar biasa. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, Wak. Terima kasih. Terima kasih, Reja. Oke.